Halo Sobat Temasi, balik lagi dengan narator magang. Nah, seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema survival, yang bercerita tentang dua orang laki-laki dan perempuan yang dipaksa bertahan hidup di sebuah pulau terpencil. Akankah mereka mampu bertahan dan bisa terbebas dari pulau ini? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Film akan dibuka dengan pasangan suami istri, yaitu Anthony dan Amber. Merupakan orang kaya dari New York yang ingin melakukan perjalanan dari Italia menuju Yunani. Di sini, Anthony ingin menyewa sebuah kapal pesiar agar perjalanan mereka lebih santai. Kemudian mereka pun menuju bandara dan pesawat mereka terbang menuju Italia. Setelah sampai, Amber langsung dijemput dengan sebuah mobil. Kemudian, tak lama berselang mereka sampai di sebuah dermaga. Di sini Amber merupakan gadis yang sangat angkuh. Terlihat bagaimana cara dia meremehkan orang-orang di sekitar. Sedangkan Anthony, seorang suami yang baik dan juga pria yang sangat santai dan santun. Setelah sampai di dermaga itu, dia melihat kapal yang akan mereka sewa merupakan kapal kecil yang membuat gadis ini menggerutu tidak karuan dan menganggap bahwa suaminya telah melakukan kesalahan dengan menyewa kapal itu. Tapi di sini Anthony mengatakan kalau dia hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Daripada terus bermewah-mewahan, sebaiknya mereka mencoba hal yang sering dilakukan oleh orang-orang biasa. Setelah sampai di kapal itu, di sini mereka akan naik dan diperkenalkan oleh kapten kapal. Mereka disambut bagaikan tamu dengan keramahan dan juga kebaikan. Tapi sayangnya Amber masih tetap angkuh dan juga sombong. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pelayan di kapal ini bernama Pepe. Kapten meminta Pepe untuk menunjukkan di mana kamar utama suami istri ini. Kemudian Pepe mengajak mereka masuk dan melihat isi di dalam kapal itu. Di sini Pepe menunjukkan kamar itu, tapi sayangnya Amber sangat terkejut melihat betapa kecilnya kamar ini. Di sini dia mulai menggerutu dan mengeluh tentang berbagai macam hal yang membuat Pepe melihatnya sangat risih. Kemudian gadis ini pun mengatakan, di manakah tempat gym di kapal ini? Tapi sayangnya di kapal ini tidak memiliki gym, jadi dia akan membawakan peralatannya ke kapal ini. Tapi sayangnya peralatan yang dia bawa merupakan peralatan ringan yang membuat Amber semakin kesal dengan perjalanan ini. Tapi apa mau dikata, suaminya yaitu Anthony sudah terlanjur menyewa kapal ini. Dan dia harus bisa menikmati perjalanan ini. I understand actually. Anthony! It's a really good idea. Think of something. Keesokan paginya mereka sampai di sebuah pulau dengan pemandangan yang cukup indah. Di sini Anthony dan teman-temannya mereka berenang dan juga menyelam untuk melihat keindahan terumbu karang di tempat itu. Tapi sayangnya Amber tidak mau melakukan itu. Dia hanya duduk termenung di rakit miliknya sambil ditemani oleh Pepe. Di sini Pepe menawari Amber untuk melakukan penyelaman, tapi dengan keras dan sombong. Amber menolak tawaran dari Pepe itu, yang membuat Pepe semakin kesal. Tapi Pepe tidak bisa melakukan apapun dengan gadis manja ini. It's not going to rain, madam. Oh, come on in, as clean as a fish. I must go and swim with the fishes. You'll enjoy swimming. Setelah melakukan penyelaman itu, mereka pun pergi dari tempat itu. Di sini Amber terlihat sedang berolahraga sambil terus menggerutu mengenai perjalanan ini yang sungguh menyebalkan dan juga sangat menyedihkan. Tapi di sini temannya sama sekali tidak terlalu menggubris perkataan dari Amber ini. Dan kemudian Amber memanggil Pepe. Bahkan cara dia memanggil seperti memanggil seekor hewan peliharaan yang membuat Pepe menjadi sangat kesal dan jengkel dengan wanita manja ini. Pepe? Kemudian Pepe menyiapkan kopi untuk mereka semua. Di saat mereka akan menyajikan kopi itu, tiba-tiba gadis ini menggerutu dan bertanya mengenai kesegaran dari kopi itu. Di sini Pepe menjelaskan kalau kopi ini adalah kopi yang dihangatkan dan dia menjamin rasanya akan enak. Tapi sayangnya wanita ini terus menggerutu dan meminta dia membuatkan kopi yang segar atau kopi baru.
Tanpa bisa membantah permintaan dari wanita ini, Pepe langsung pergi dan menyiapkan kopi baru. Sesampainya di dapur, Pepe menggerutu kepada kapten mengenai kelakuan dan tingkah gadis kaya ini yang membuat dia benar-benar muak. Tapi di sini kapten mengatakan kalau buatkan saja dan jangan banyak mengeluh. Kemudian Pepe membuatkan. Di siang harinya, di saat mereka melakukan makan siang di sini, wanita ini mulai bertingkah lagi. Dia protes mengenai kesegaran ikan yang dia buat. Karena sudah muak dengan ocehan wanita ini, Pepe tiba-tiba menumpahkan makanan itu tepat di atas gadis itu. Gadis itu pun berteriak seperti terjadi kegilaan. Kemudian Pepe melempar gadis itu ke lautan. Tapi sayangnya itu hanyalah bayangan Pepe, karena Pepe begitu kesalnya. Di sini Pepe tidak bisa berkata apapun lagi, dan dia membawa ikan itu kembali untuk mengganti dengan ikan yang baru. Dan lagi-lagi Pepe menggerutu kepada kapten tentang kelakuan gadis itu yang menghina makanan mereka. Bahkan di sini kapten dan juru masak mencicipi ikan itu, dan rasa ikan itu masih cukup enak dan segar. Di sini kapten mengatakan kepada Pepe kalau mereka adalah orang kaya, mereka yang mengatur permainan. Bila mereka bosan, mereka bisa melakukan apapun. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tersenyum seperti orang bodoh. Kemudian kapten menemui gadis itu dan meminta maaf, dan dia akan menyajikan ikan yang lebih segar lagi. Tapi sayangnya gadis itu menolak, dan dia meminta kepada kapten untuk menurunkan beberapa rakit agar mereka bisa membeli ikannya sendiri. Setelah sampai membeli ikan, di sini wanita itu langsung memberikannya kepada kapten. Tapi sayangnya juru masak melihat ikan itu bukan merupakan ikan yang segar. Bahkan dia tidak ingin menyentuh ikan itu. Tanpa sepengetahuan dari gadis itu, mereka mengganti ikan yang biasa ditangkap oleh Pepe. Saat makan, dia dengan bangganya mengatakan kalau inilah ikan, rasanya begitu segar dan juga enak. Tanpa diketahui mereka kalau itu adalah ikan yang dipancing oleh Pepe. This is Pepe. It is. It's delicious. I'll be in charge of fish buying. Di keesokan paginya, di saat Amber bangun, dia mengetahui kalau teman-temannya sudah tidak berada di dalam kapal, dan mereka sedang menuju sebuah pulau yang terdapat sebuah gua yang sangat cantik. Di sini Amber berkata, kenapa mereka tidak memberitahunya? Di sini kapten menjelaskan kalau mungkin Nyonya tidak ingin pergi ke sana, jadi mereka tidak mengajak Nona. Kemudian Amber meminta kepada Pepe untuk menurunkan rakit karena dia ingin menyusul ke sana. Tapi di sini Pepe menjelaskan kalau lautan sedang tidak baik-baik saja dan kemungkinan akan terjadi badai. Jadi mereka tidak menyarankan untuk melakukan perjalanan ke sana. Di samping itu, guanya juga cukup jauh. Tapi di sini Amber memaksa untuk ikut dan terus menggerutu dan memaksa Pepe untuk menurunkan rakit. Karena tidak ada pilihan lain, Pepe pun menurunkan rakit itu dan mereka menuju tempat itu. Di saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin dari rakit itu tiba-tiba mati. Di sini Pepe berusaha untuk memperbaiki mesin itu, dan Amber terus mengomel mengenai hal yang terjadi kepada dirinya. Di sini Amber memerintahkan kepada Pepe untuk bisa menyalakan mesin itu. Tapi di sini Pepe menjelaskan kalau dia tidak bisa melakukannya, dan dia tetap berusaha untuk menyalakan mesin itu. Sampai malam pun tiba, tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Di tengah dinginnya malam, Amber mulai mengenakan sweater yang dikenakan oleh Pepe. Tapi sayangnya sweater itu berbau ikan, yang membuat dia malas untuk mengenakannya. Tapi di keesokan paginya, saat Pepe terbangun, wanita itu sudah menggunakan sweater miliknya. Di sini Pepe berusaha untuk memperbaiki mesin itu. Tapi pisau yang dia gunakan jatuh ke dalam laut, yang membuat dia harus terjun dan menangkap pisau itu. Di saat inilah Amber terbangun dan sendirian, membuat dia begitu panik. Sedangkan Pepe yang sudah mengambil pisau itu tertawa melihat bagaimana gadis ini ketakutan saat dia sendirian. Mr. Esposito! Could take a while. Kemudian Pepe mulai mencari ikan di lautan. Di sini Pepe mencari ikan agar mereka bisa bertahan hidup. Tapi sayangnya di saat diberikan kepada Amber, Amber tampak jijik dan memaksakan diri untuk bisa memakan ikan itu. Tapi sayangnya karena sangat jijik,
Akhirnya Amber membuang ikan itu, yang membuat Pepe begitu marah karena dia butuh berjam-jam untuk mendapatkan ikan itu. Di saat itulah Amber melihat sebuah kapal putih dari kejauhan, dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dengan melambaikan tangan dan menyalakan flare. Di saat Amber akan menyalakan flare, di sini Amber tampak kesulitan dan berusaha diambil alih oleh Pepe. Tapi di sini tampak mereka berdua saling berebut, yang membuat flare itu menyala dan mengenai rakit mereka, yang membuat sebagian dari rakit mereka harus tenggelam. Di malam harinya mereka tertabrak oleh badai yang cukup besar, yang membuat mereka harus bertahan. Tapi untungnya mereka tidak harus khawatir mati kehausan. Di keesokan paginya, di saat badai reda, Amber melihat sebuah pulau dari kejauhan dan berusaha membangunkan Pepe agar mau mendayung menuju pulau itu. Setelah berjam-jam mendayung, akhirnya mereka sampai di pulau itu. Di sini Pepe langsung mencari tahu apa pulau itu memiliki penghuni. Setelah dia mencari dan memanjat ke tempat yang jauh lebih tinggi, tidak ada apapun di tempat itu. Hal ini membuat Amber menjadi sangat kesal dan marah kepada Pepe dan menganggap Pepe adalah orang yang menyebabkan semua ini. Tapi di sini Pepe sudah tidak bisa menahan lagi emosinya. Dia mengumpat, bahkan memaki Amber. Dan dari sinilah mereka berpisah untuk menjalani kehidupan di pulau ini sendiri-sendiri. Kemudian terlihat Amber masih harus berjibaku untuk mencari tempat perlindungan bahkan makanan. Sedangkan Pepe perlahan-lahan sudah bisa menyesuaikan diri di tempat itu. Bahkan Pepe bisa mencari alat penangkap ikan yang tidak sengaja dilihat oleh Amber dari kejauhan. Bahkan Amber melihat botol minum yang dibawa oleh Pepe dan dia meminumnya. Setelah perburuan itu, Pepe mendapatkan lobster dan juga ikan. Tapi di sini Amber dengan gayanya yang sok kaya ini tetap masih berbicara angkuh kepada Pepe. Bahkan dia menawarkan sejumlah uang agar Pepe mau memberikan ikan itu. Tapi di sini Pepe tidak menggubris perkataan dari wanita sombong ini karena dia tahu uang tidak berlaku. I'm not interested. And these fishes. And I need to eat! Let me quote the laws of capitalism. Kemudian setelah negosiasi itu gagal, Amber memaki-maki Pepe, yang membuat Pepe menjadi sangat kesal dan kemudian menampar mukanya. Di sini Pepe mengatakan kalau aturan pertama, jangan pernah mengumpat ke arahnya. Aturan kedua, ikuti semua perkataanku, maka dia bisa makan. Tapi di sini Amber masih terus mengumpat ke arah Pepe, yang membuat Pepe menamparnya sekali lagi dan membuat dia harus mengerti semua hal. Kemudian Pepe menanggalkan semua pakaiannya dan memberikan kepada Amber. Dan dia berkata, cuci bajunya bila kau ingin makan. Dengan berat hati, Amber mulai mencuci pakaian Pepe. Sedangkan Pepe bersantai bak seorang raja. Setelah Amber mencuci pakaiannya, Pepe belum boleh mengizinkan Amber untuk makan ikan. Amber harus mengambil air untuk dirinya. Setelah itu, mereka bisa makan ikan. Setelah makan ikan, Pepe langsung pergi menuju sebuah gubuk yang membuat Amber begitu sangat senang karena dia tidak perlu harus tidur di luar lagi dengan kedinginan. Tapi Pepe tidak mengizinkan dia masuk. Pepe masuk sendirian dan membiarkan Amber berada di luar, yang membuat Amber menjadi sangat kesal terhadap Pepe. Karena tidak ada pilihan lain, Amber terpaksa tidur tepat di depan pintu. Di keesokan paginya saat Pepe terbangun, Pepe langsung membangunkan Amber untuk mengajak dia pergi memancing. Bak sebuah karma, di sini Pepe memerintahkan Amber seenak jidatnya, seperti Amber saat memerintah Pepe dengan seenaknya. Dan gadis manja ini mendapatkan semua balasannya. The party is over. You wait on me now. What? Sorry. Di keesokan paginya seperti biasa Amber mencuci baju milik Pepe sambil Pepe bersantai di sampingnya. Di sini Pepe mulai mengumpat dan menghina ke arah Amber. Awalnya Amber diam, tapi lama-lama Amber menjadi jengkel dan mulai melawan Pepe. Disinilah mereka terjadi pertengkaran yang membuat Pepe mengejar Amber. Karena terlalu serius mengejar Amber,
sehingga PP menjadi kelepasan yang membuat PP melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya dia lakukan. Sambil PP berkata, "Bila kau ingin kembali kepadaku, merangkaklah dan memohon, dan kau tahu apa yang harus kau lakukan." Kemudian PP pergi, sedangkan Amber menangis. Tapi di malam harinya PP tampak menyesal karena dia telah terlalu tega untuk melakukan sesuatu kepada gadis itu. Tapi semuanya sudah terlanjur dan kini mereka sudah berpisah. Di keesokan paginya PP duduk terdiam di depan gubuknya tanpa berkata-kata. Tak lama berselang, Amber datang sambil membawa tumpukan kayu dan memandang ke arah PP. Amber menjatuhkan kayu itu dan mulai bersujud mencium kaki dari PP. Setelah itu, dengan kerelaan, Amber memberikan sesuatu yang seharusnya Amber berikan sejak awal. Setelah kejadian di malam itu, mereka berdua menjadi sangat dekat. Tidak lagi seperti majikan dan juga juragan, tapi seperti sepasang kekasih. Better than this in the city? No. Kemudian di keesokan paginya terlihat mereka berdua sangat akrab. Bahkan di sini Amber mulai mencuci pakaian dan juga gurita itu dengan riang gembira. Di sini kedekatan mereka seakan-akan tidak bisa terpisahkan. Sungguh situasi yang tidak terduga. Di saat Amber mencari kayu bakar, dia tidak sengaja melihat sebuah kapal. Di sini dia ingin meminta tolong, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menahan dari dalam dirinya untuk tidak meminta tolong. Dia merasa dia sudah menyukai kehidupannya yang sekarang. Jadi dia memutuskan untuk tidak meminta tolong. Di malam harinya, di saat Amber dan juga PP menyalakan api unggun, terlihat Amber hanya diam, tidak berkata apapun, yang membuat PP bertanya, "Mengapa kau begitu tenang malam ini?" Kemudian Amber menanyakan sesuatu kepada PP. Dia bertanya, bukankah PP seharusnya lebih suka dengan gadis yang lebih muda daripada dirinya? Tapi di sini PP mengatakan kalau dia adalah seorang pria, bukan seorang bocah. Yang dia inginkan adalah seorang wanita, bukan gadis manja. Kemudian PP memeluk Amber di malam itu. Tak selang lama hujan pun turun, mereka harus berteduh di dalam pondokan mereka. Di sini PP berencana untuk memperbaiki atap, tapi sayangnya dia tidak menemukan alat yang tepat. Di saat dia mencari, dia menemukan sebotol minuman. Di saat dia mencium minuman itu, terlihat bau yang cukup menyengat. Tapi karena memang di sini tidak ada apapun lagi, dia mencoba minuman itu. Dan kemudian Amber mencobanya. Mereka berdua larut ke dalam kebahagiaan. Mereka bermain, menari, apapun yang mereka lakukan. Di keesokan paginya, Amber mengejutkan PP yang telah berhasil menangkap sebuah gurita dan mendapatkan 2 butir telur burung camar. Kemudian mereka bersenang-senang dengan berjemur di tepi Kemudian di pagi harinya, Amber pun terbangun dan menatap ke arah pantai, seakan-akan melihat sesuatu, tapi dia tampak terlihat bersembunyi dari sesuatu itu. PP yang terbangun keheranan melihat Amber, tapi kemudian dia menyadari ada sebuah perahu tepat di tepi pantai. Di sini, Amber mengatakan kepada PP sebaiknya mereka bersembunyi, karena dia tidak ingin kembali ke kehidupannya. Dia sangat mencintai PP. Dia ingin berada di tempat ini hanya dengan PP. Tapi di sini PP mengatakan kalau dia ingin bukti, bukanlah ucapan kosong yang tidak bermakna. Kemudian PP berlari menuju perahu itu, dan akhirnya mereka pun terselamatkan. Perjalanan panjang itu pun berakhir. Mereka sampai di dermaga, sedangkan Amber dijemput oleh suaminya. PP keluar dari kapal, dan kemudian suami dari Amber mengucapkan terima kasih kepadanya telah menyelamatkan istrinya ini. Tapi PP tidak berkata apapun. PP pergi menjauh dan menjauh menuju sebuah bar. Terlihat sangat murung dan juga kacau. Kemudian salah satu pesuruh dari suami Amber mendatanginya dan memberikan sebuah uang. Tapi di sini PP menolaknya. Dia menganggap uang ini sebuah penghinaan. Dia mengusir pesuruhnya. PP ingin mengembalikan uang itu. Tapi sebelum itu PP membeli sebuah cincin dari uang itu. Di malam harinya PP menelpon Amber yang tampak sangat merindukan dirinya. Di malam itu Amber kembali ke ranjang hangatnya bersama suaminya di sampingnya. Tapi suaminya menyadari kalau istrinya bukanlah istrinya seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang sangat berbeda terhadap istrinya ini.
Di lain cerita, PP masuk ke dalam hotel, memberikan sepucuk surat terhadap resepsionis, dan berpesan kepada resepsionis agar memberikannya kepada Amber. Harus langsung kepada Amber. Sebuah pesan berisi kalau dia menunggunya di dermaga. Mereka ingin terkabur bersama. Di keesokan paginya, di saat Amber terbangun, Amber langsung menemui resepsionis untuk menanyakan adakah pesan untuk dirinya. Kebetulan suaminya datang, dan resepsionis hanya memberikan surat lain, sedangkan surat itu tidak diberikan. Amber pun pergi, dan suaminya menunggu, dan dia menyadari ada sebuah surat di kotak pos miliknya. Setelah itu mereka pun berkemas. Suaminya ada pekerjaan lain yang harus dilakukan, jadi mereka akan pergi menggunakan helikopter. Sedangkan PP menunggu di dermaga dengan menghisap rokoknya. Di sini Amber bingung kenapa PP tidak memberikan pesan, tapi kemudian suaminya memberikan surat itu dan sejumlah uang untuk diberikan kepada porter. Amber tanpa menyadarinya memberikan kepada porter, dan porter itu menyampaikan surat itu kepada PP dan mengembalikan cincin itu. PP bertanya, kemanakah gadis ini? Dia berkata gadis ini akan pergi menggunakan helikopter bersama suaminya. PP mengejarnya. Amber pun terbang, tak melihat PP yang berada di belakangnya. PP terus memanggil Amber, tapi suaranya tak pernah sampai. Dan ini adalah perpisahan bagi mereka. Perjalanan 1 bulan setelah hidup bersama, dan banyak hal yang telah mereka lewati. Dan kini mereka pun harus berpisah, dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, Podcast Film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.